Shalom umat Allah yang terkasih, jumpa lagi dalam Renungan Singkat Sabda Iman Katolik, edisi Kamis 13 Maret 2025, hari biasa Pekan Prapaskah pertama. Hari ini kita akan mendengarkan Sabda Tuhan dari Injil Matius bab 7 ayat 7 sampai 12. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Semoga rahmat Tuhan senantiasa selalu menyertai sepanjang hidup kita. Semua orang berharap untuk diperlakukan dengan baik oleh orang lain. Setiap orang juga diharapkan mau memperlakukan orang lain seperti ia sendiri berharap diperlakukan orang lain. Itulah aturan universal yang berlaku tentang relasi antara manusia dalam membangun peradaban. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, bagaimana segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, dalam tradisi masyarakat Jawa diajarkan suatu nilai dan sikap yang setara dengan prinsip dalam bacaan Injil, yaitu tepo sliro atau tenggang rasa. Sebelum kita melakukan suatu hal atau suatu mekanisme kontrol dari diri atau tepo sliro, menerapkan tindakan pada diri sendiri terlebih dahulu, mengukur baju di badan sendiri atau sepatu di kaki sendiri. Mekanisme ini sesungguhnya membuat seseorang bisa cermat menimbang sebelum bertindak, terutama dalam relasi dengan orang lain. Tidak mudah gegabah atau sembarang dalam bertutur kata atau bertindak kepada sesama. Maka bila prinsip ini dilakukan oleh semua orang, maka akan tercipta suatu suasana yang sangat harmonis. Dengan prinsip itu, tatanan hidup bersama dalam masyarakat juga akan menjadi tertib. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, Yesus datang membawa sebuah ajaran baru. Ia datang untuk menggenapi dan menyempurnakan hukum Taurat. Yesus mengajarkan kesempurnaan hukum, yaitu hukum cinta kasih. Kesempurnaan kasih mengandaikan orang sudah mampu melaksanakan hukum Taurat dan yang dirangkum dalam hukum emas. Hukum cinta kasih itu hanya mengenal batas bawah, yaitu keadilan.
dan tidak mengenal batas atas. Kasih itu tanpa batas karena batasnya adalah kesempurnaan kasih Allah sendiri. Maka itulah sebabnya Yesus berkata, "Jadilah sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya." Itulah batas atas yang tiada batasnya. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, maka yang kita renungkan bersama bagaimana kita menjalin relasi hubungan kita dengan sesama dengan lebih baik, dengan siapapun, dengan keluarga kita, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan cara apa kita dapat berelasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita? Yaitu dengan ajaran cinta kasih. Maka mari kita memberikan kasih itu kepada setiap orang yang kita jumpai, kepada orang-orang dimanapun kita berada, baik di dalam keluarga kita maupun di dalam masyarakat. Semoga dengan bacaan Injil hari ini kita dikuatkan dan tentunya kita dapat melaksanakan perbuatan kasih itu dalam tindakan nyata kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.